Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita ketemu lagi di Mapel Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai materi hari ini, saya harap kalian semua sudah mengisi absen yang diberikan oleh wali kelas kalian. Pada bab pertama, kita sudah mempelajari mengenai teks deskripsi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari bab kedua, yaitu tentang cerita fantasi. Pertama, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kalian capai pada hari ini. KD pertama 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian KD 4.3 menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Oke, pertama kita harus mengetahui pengertian cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Sebelumnya cerita fantasi termasuk dalam jenis teks narasi. Teks narasi atau narasi artinya menceritakan. Teks narasi adalah karangan yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu dengan hukum sebab akibat. Nah, jadi cerita fantasi masuk ke dalam jenis teks narasi yang artinya menceritakan. Nah, fantasi artinya adalah khayalan atau daya pikir atau imajinasi. Fantasi ada dua. Yang pertama fantasi aktif, yaitu yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya adalah pelukis. Dia memikirkan atau mengimajinasikan sesuatu, kemudian dia tuangkan dalam bentuk lukisan. Yang kedua, fantasi pasif yang tidak dikendalikan oleh pikiran. Contohnya adalah melamun. Kemudian cerita imajinasi atau fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya khayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Jadi cerita fantasi ini berupa daya khayal ya. Cerita fantasi disebut sebagai cerita fiksi, yaitu cerita yang tidak nyata, tidak ada di kehidupan nyata dan tergolong teks narasi jenis sugestif. Artinya mampu menimbulkan imajinasi atau daya khayal bagi pembaca. Tema cerita fantasi ada 3, magic, supernatural, atau futuristik. Magic itu contohnya seperti sulap atau sihir, kemudian supernatural itu kejadian-kejadian gaib, futuristik itu cerita masa depan, misalnya robot, alien, dan sebagainya. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Jadi dalam cerita fantasi ini ceritanya tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Ada hal-hal aneh, misalnya seperti contohnya cerita Harry Potter, itu cerita tentang sihir. Aneh dan tidak ada di dunia nyata. Yang kedua, memiliki ide cerita yang terbuka, artinya penulis khayalannya tidak terbatas. Jadi bebas ingin membuat cerita seperti apa. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Jadi latarnya dalam cerita fantasi itu ada yang berdasarkan kehidupan sehari-hari, tetapi ada juga yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tokoh dalam cerita fantasi unik atau memiliki kesaktian. Contohnya tadi cerita Harry Potter, dia memiliki kekuatan bisa menggunakan sihir. Itu artinya tokohnya memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiktif. Fiktif artinya bukan kejadian nyata. Jadi cerita imajinasi atau cerita fantasi ini semuanya diberi unsur khayalan. Yang keenam, bahasa yang digunakan bervariasi. Artinya tidak menggunakan bahasa yang formal supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada jenis cerita fantasi. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan latar cerita. Kalau berdasarkan latar cerita ada 3. Yang pertama latar lintas waktu masa lampau. Jadi cerita fantasi ini ditulis pada zaman kerajaan atau sebelum ada pergerakan nasional. Contohnya dongeng dan hikayat. Tokoh dan latar ceritanya menggunakan nama dan nama pada zaman dahulu. Kemudian latar waktu sezaman. Cerita ini ditulis pada zaman sekarang. Contohnya cerpen atau novel yang menggunakan alur saat ini. Tokoh dan latarnya pun menggunakan nama dan latar pada zaman sekarang. Latas lintas waktu
futuristik atau masa yang akan datang. Kalau cerita ini ditulis pada zaman sekarang, tapi imajinasi penulisnya berisi tentang peristiwa yang akan datang. Contohnya cerpen atau novel yang menggunakan alur atau waktu yang akan datang. Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cerita imajinasi total. Artinya imajinasi pengarang isinya total atau penuh hanya imajinasi dari si pengarang. Tidak ada unsur yang terjadi dalam dunia nyata. Misalnya nama orang atau nama tokohnya, nama objeknya, terus nama latar tempatnya itu merupakan benar-benar rekaan dari pengarang. Yang kedua cerita fantasi irisan. Kalau cerita fantasi irisan ini ceritanya memang imajinasi tapi masih menggunakan unsur kehidupan nyata seperti nama tokoh atau nama-nama tempatnya dan juga peristiwa yang ada di dalam dunia nyata. Selanjutnya ada unsur cerita fantasi. Unsur cerita fantasi itu ada dua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri. Jadi ada di dalam teks atau cerita fantasi itu sendiri. Ada tema. Tema adalah pokok atau ide yang menjadi acuan cerita. Jadi inti cerita fantasi tersebut tentang apa? Biasanya tema itu ada tentang cinta, terus nasionalisme, kesetiakawan, persahabatan, atau religius, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang B, latar atau setting. Latar atau setting itu ada tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar belakang cerita. Jadi dalam cerita fantasi ada tempatnya itu di mana, misalnya di hutan, kemudian waktunya kapan, pagi, siang, sore, atau malam, dan suasananya yang seperti apa dalam cerita itu, apakah menyedihkan, menyenangkan, atau mencekam, atau menegangkan. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah karakter yang memerankan cerita, sementara penokohan itu adalah wataknya, sifatnya. Jadi misalnya dalam cerita fantasi ada tokoh si buaya atau si kancil. Nah, kancil itu karakternya atau penokohannya dia adalah cerdik, karakter yang cerdik dan mampu mengelabui buaya. Kemudian yang D, sudut pandang atau point of view merupakan cara yang digunakan pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Ini dibagi menjadi tiga, ada sudut pandang orang ketiga. Biasanya dia itu menggunakan kata ganti orang ketiga seperti nama, menyebut nama tokohnya, atau menggunakan kata ia, dia, atau mereka. Kemudian ada sudut pandang orang pertama. Kalau sudut pandang orang pertama, penulis menyampaikan ceritanya dengan menggunakan kata aku. Jadi untuk mengisahkan diri sendiri si tokohnya. Yang ketiga, sudut pandang campuran. Biasanya ini menggunakan sudut pandang orang ketiga dan pertama. Jadi campuran, ada menggunakan kata dia atau aku. Selanjutnya amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis dalam sebuah cerita. Biasanya amanat ini yang ingin disampaikan oleh si penulis ini biasanya mengandung hal-hal baik yang bisa dicerna oleh si pembaca. Selanjutnya ada alur atau plot, yaitu jalan cerita yang tersusun dan saling berkaitan. Plot atau alur ini ada 3 jenisnya. Yang pertama alur konvensional, yaitu alur maju. Biasanya ceritanya disampaikan dari awal hingga akhir. Kemudian ada alur non-konvensional, ini disebutnya alur mundur. Jadi justru kebalikan dari konvensional. Alur non-konvensional ini ceritakan dari akhirnya dulu, baru kemudian ke awal. Jadi mundur ceritanya. Sementara selanjutnya ada alur campuran. Alur campuran ini ada alur maju mundur. Jadi peristiwanya meloncat-loncat. Kadang maju, kemudian flashback mundur, kemudian maju lagi dan mundur lagi. Nah, tahapan cerita fantasi sebagai berikut. Yang pertama adalah perkenalan. Biasanya penulis memperkenalkan tokoh dan latar ceritanya. Kemudian dalam konflik, ini mulai timbul permasalahan. Kemudian di klimaks ini justru masalahnya mulai memuncak, dan di anti klimaks masalahnya mulai menurun karena sudah ada penyelesaiannya. Dan yang terakhir, penyelesaian ini merupakan tahap akhir cerita, akan dibuat bahagia, sedih, atau justru menggantung. Happy ending, sad ending, atau justru mengandung.
Selanjutnya unsur cerita fantasi yang ekstrinsik di luar dari karya itu sendiri. Yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Jadi bahasa yang digunakan oleh si penulis ini bahasa yang seperti apa? Apakah bahasa itu berat atau justru ringan supaya mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua latar belakang pengarang. Jadi ini sejarahnya si pengarang, sejarah hidupnya itu bisa membuat cerita fantasinya menjadi seperti apa? Apakah sesuai dengan kehidupan si pengarang atau tidak? Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi meliputi nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, kemudian ada nilai sosial yang berkaitan dengan nilai kehidupan, norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian ada nilai budaya, nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat, kemudian ada nilai religi yang berkaitan dengan kehidupan agama, dan nilai politik yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Nah, yang terakhir, bagaimana jika kita ingin menceritakan kembali isi cerita fantasi? Yang kalian harus lakukan pertama kali adalah baca dengan saksama cerita fantasi tersebut. Kalian harus membaca baik-baik teks fantasi tersebut. Terus kalian bisa menentukan isinya dengan menggunakan unsur-unsur intrinsiknya, tentukan tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang, atau amanatnya. Kemudian kalian tentukan peristiwa dalam ceritanya, kalian catat poin-poin pentingnya. Setelah itu kalian kembangkan peristiwa tersebut dengan kalimat kalian sendiri. Oke, itu saja materi hari ini. Untuk tugas akan saya share di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.